Halo teman-teman semua, kembali lagi di video kita pada kali ini yang akan membahas tentang pentingnya pemahaman etika publik bagi abdi negara. Oke, pada pembahasan kita pada kali ini ya, kita akan membicarakan secara ringkas atau secara umum apa sih sebenarnya etika publik itu sendiri. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang apa itu etika publik, kita harus mempelajari dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, kita paham bahwa berdirinya sebuah negara itu dibentuk oleh beberapa unsur. Ada wilayah, ada penduduknya, ada pemerintahnya, ada kedaulatannya, dan unsur-unsur yang lainnya apabila masih dinilai kurang. Nah, di dalam menjalankan kelembagaan negara, ada yang disebut dengan pemerintah. Nah, pemerintah adalah pihak atau kelompok atau golongan atau otoritas yang memiliki kewajiban untuk melayani. Nah, melayani di dalam kamus kenegaraan disebut dengan pelayanan kepada masyarakat atau yang disebut juga dengan pelayanan publik. Nah, di samping saya sudah ada buku yang berjudul tentang filosofi pelayanan publik yang diterbitkan di Malang, yang mana di dalam buku ini secara detail menjelaskan tentang bagaimana peranan negara di dalam melayani masyarakat. Nah, sehingga apa? Kewajiban dari pemerintah adalah melayani masyarakat, baik itu dari segi pengadaan barang, jasa, dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya adalah public service. Nah, lalu poin selanjutnya adalah pemerintahan itu sendiri ya, di dalam melakukan pelayanan publik pastinya didukung oleh sumber daya manusia ya, yang kompeten, yang profesional sesuai dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh perundang-undangan. Nah, di Indonesia sendiri sudah hadir undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang bagaimana pelayanan publik itu dilakukan dan bagaimana pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial, bidang perekonomian, perumahan, pengentasan kemiskinan, jaminan sosial, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, sehingga apa? Sehingga dibutuhkan aspek-aspek atau pilar-pilar di dalam melakukan pelayanan publik itu sendiri. Nah, terlebih di dalam melaksanakan suatu pelayanan ya, terutama di bidang pelayanan kesejahteraan sosial contohnya, itu dibutuhkan 3 aspek. Yang pertama berkaitan dengan sumber pendanaan. Ya, sumber pendanaan ini menjadi penting untuk melakukan proses layanan itu tadi di dalam memberikan fasilitas dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang disebut dengan sarana dan prasarana. Ya, sarana dan prasarana ini adalah fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Contohnya apabila kita bicara tentang bidang kesehatan, maka salah satu sarana dan prasarananya itu adalah adanya puskesmas, adanya rumah sakit, ya kan? Kalau di bidang pendidikan kita bisa mengatakan sarana prasarananya itu ada sekolah, ada perpustakaan, dan sarana-sarana penunjang lainnya. Begitu juga dengan di bidang sosial, sarana-sarananya itu antara lain ada namanya itu panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan lain sebagainya yang sifatnya adalah untuk menjadi tempat atau memfasilitasi terwujudnya pelayanan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, lalu setelah tadi kita sebutkan ada pendanaan, sumber dananya harus jelas. Apalagi kalau kita bicara tentang keuangan di pemerintahan, mestinya kita berkaitan dengan APBN, APBD, ya kan, perpajakan dan lain-lain sebagainya yang menjadi sumber pendanaan
bagi proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, lalu yang kedua tadi bicara tentang fasilitas, sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga ini bicara tentang sumber daya manusia. Nah, bicara tentang sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia apa yang diperlukan? Ada sumber daya manusia yang profesional, ya, yang kompeten di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan amanah dari perundang-undangan, ya. Nah, kalau umpamanya kita bicara tentang profesionalitas, ya, tidak ada 3 pilar, ya. Ada 3 pilar yang harus dipenuhi oleh seseorang, ya, apalagi berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pastinya memiliki standar, ya, standar tertentu. Nah, tapi secara umum ada 3 prinsip pilar utama dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional. Yang pertama itu berkaitan dengan aspek pengetahuan. Ya, aspek pengetahuan biasanya ini diraih melalui jalur pendidikan, ya. Entah itu pendidikan murni dalam artian kita belajar di kampus contohnya, atau juga pendidikan profesi, ya, seperti adanya perawat, pengacara, ya. Kedepannya mungkin juga ada nanti pendidikan profesi pekerja sosial, contohnya seperti yang saya lakukan saat ini begitu. Nah, aspek pengetahuan itu menjadi basis utama kita di dalam melakukan proses layanan, karena ungkapan Inggris, ya, itu kan mengatakan bahwa right man on the right place, ya. Orang yang tepat di tempat yang tepat itu akan memiliki kontribusi yang berbeda dengan orang yang bukan ahlinya begitu. Sehingga serahkan sesuatu itu pada ahlinya, nah, kan begitu. Nah, aspek pengetahuan itu menjadi dasar utama. Lalu yang kedua ada bicara tentang aspek keterampilan. Nah, keterampilan ini bicara tentang skill, ya, skill yang sifatnya terapan, yang memang harus dilatih secara terus-menerus agar menjadi sebuah kebiasaan. Dari bisa menjadi terbiasa, ya, lalu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi ahli di bidangnya itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang keterampilan itu apa saja, ya, banyak sekali, ya, teman-teman. Ada keterampilan berbicara, keterampilan administrasi, yang mana keterampilan ini adalah aktualisasi dari pengetahuan itu tadi, ya. Kalau seumpamanya pengetahuan itu mengatakan bahwa cara berbicara yang baik adalah dengan cara mengungkapkan maksud kita secara jelas, contohnya begitu. Nah, itu dilakukan dengan cara mempraktekannya. Nah, proses mengasah keterampilan itu adalah dengan cara mempraktekannya. Lalu yang terakhir menjadi titik utama ada bicara tentang nilai. Nah, aspek nilai ini bicara tentang prinsip-prinsip utama dalam melakukan proses layanan. Ya, maka dari itu dikenal ada istilah etik, ya. Ada dikenal istilah moral. Kalau dalam khazanah keislaman kita biasa mendengar apa yang disebut dengan akhlak, ya, bagaimana tata berperilaku. Nah, etik, ya, etik itu adalah bicara tentang bagaimana kita merefleksikan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak pantas begitu, ya. Nah, ada proses refleksi, kita bisa menentukan oh ini salah, ini benar, ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan moral. Nah, moral ini adalah bicara tentang pengarahan kepada manusia atau kepada kelompok, ya, terhadap nilai yang sesuai atau ajaran yang sesuai. Nah, itu sudah mengarah kepada proses penggerakan pikiran dan tindakan menuju kepada tindakan yang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat itu tadi. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga bagi saya pribadi, seorang abdi negara itu harus memang memiliki 3 aspek itu secara menyatu, ya, terintegrasi antara satu dengan yang lain. Karena apabila tidak, ya, kepintaran yang dapatkan di perguruan tinggi atau di sekolahan, keterampilan yang didapatkan melalui berbagai pelatihan, sertifikat dan lain sebagainya, itu tidak akan bernilai apapun apabila kita tidak memiliki karakteristik etis, ya, yang baik, ya. Bisa, contohnya bisa kita pelajari dari berbagai tokoh-tokoh, ya. Kalau dalam Islam kita biasa meneladani sikap yang
ditunjukkan oleh para nabi-nabi dan rasul. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu, etika publik ini sangat-sangat penting dimiliki oleh seorang abdi negara dalam melakukan proses pelayanannya sesuai dengan ideologi negara kita Pancasila, sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan membantu terwujudnya kemerdekaan itu secara substansial. Karena Bung Karno mengatakan apa? Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi suatu saat nanti perjuangan kalian akan sangat sulit karena melawan bangsa sendiri. Melawan bangsa sendiri dalam artian permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kita seperti korupsi dan lain sebagainya itu menjadi salah satu masalah penting dan menghambat terwujudnya kesejahteraan dan keadaan itu merata bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.